ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Pertanyaan berikutnya, apa hukum mencium tangan guru, ustadz, habaib, apakah ada sunnahnya? Ya, secara umum bahwa mencium tangan guru itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Tidak sampai kepada derajat sunnah. Iya. Tapi dia adalah perkara yang dibolehkan. Dan itu dilihat apa yang berjalan di tengah manusia dari kebiasaan. Seorang anak mencium tangan gurunya, seorang anak mencium tangan orang tuanya, tangan orang yang dia hormati, orang yang lebih tua darinya. Itu di kita di Indonesia adalah kebiasaan berjalan. Itu masuk di dalam bab al-mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan. Tapi bukan digolongkan sebagai perkara yang disunnahkan. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sampai di manakah bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir? Jawabannya, tasyahud awal itu yang dinamakan tasyahud itu cuman bacaan dari at-tahiyatu lillah hingga syahadat saya. Itu yang disebut tasyahud. Ya, kalau setelah syahadat itu namanya salawat. Nah, setelah salawat ada namanya berlindung dari 4 perkara. Setelah berlindung dari 4 perkara disyariatkan berdoa. Nah, itu ada 4 komponen di duduk tasyahud akhir. Tapi kalau tasyahud awal yang dibaca itu cuman bacaan tasyahudnya saja. Sampai syahadat selesai kalau tasyahud awal. Menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun salawat itu tempatnya dibaca di tasyahud akhir. Ya, demikian pula berlindung dari 4 perkara. Doa di akhir solat, itu di tasyahud akhir. Apakah di solat 2 rakaat seperti solat subuh, atau di tasyahud kedua seperti di 4 solat yang lainnya, solat duhur, asar, maghrib, dan isya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saat masbuk, bolehkah kita membaca doa iftitah? Atau dengan bahasa lain, kita langsung membaca surah Al-Fatihah. Jawabannya, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan seorang masbuk, apabila dia masuk ke dalam sholat, kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan imam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengar dan diamlah. Jadi itu perintah. Jadi masbuk ini dihadapkan kepada 2 hal. Yang pertama, kewajiban dalam bentuk perintah untuk diam mendengar bacaan imam. Kemudian yang kedua, hal yang disunnahkan dalam bentuk membaca iftitah. Ya, dan tentunya tidak boleh seorang melakukan hal yang disunnahkan padahal ada kewajiban. Karena itulah makmum yang masbuk, apabila dia mendapati imam sudah membaca, kewajibannya dia langsung sholat, mengikuti imam, dan tidak membaca doa iftitah lagi. Tidak membaca doa iftitah lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sampai batas manakah hadits lemah boleh dijadikan sebagai dalil? Hadits lemah menurut pendapat yang kuat dari muhakkikin di kalangan ulama ahli hadits bukan hujjah di segala keadaan. Bukan hujjah di segala keadaan. Hadits lemah. Kadang ada pembahasan hadits lemah di masa dahulu, bukan lemah bermakna mutlak. Bukan lemah bermakna ditolak haditsnya secara umum. Tapi lemah bermakna kalau dibandingkan dengan hadits-hadits rawi yang thiqah, dia itu derajatnya lemah. Tapi hakikatnya bisa diterima. Tapi kalau dibandingkan dengan rawi yang lebih thiqah,
itu dihitung sebagai hadits yang lemah di sudut perbandingan. Iya. Kemudian yang kedua, bagi para ulama yang mengatakan boleh berhujjah dengan hadits lemah, itu mereka meletakkan padanya syarat-syarat. Syarat yang pertama, hendaknya hadits itu bukan hukum tersendiri yang dipetik dari hadits, tapi hadits harus masuk ke dalam keumuman makna-makna syariat, masuk dalam pendalilan-pendalilan umum. Kemudian yang kedua, hadits lemah tersebut kelemahannya bukan syadidud dha'af, bukan lemah sekali, kelemahan yang ringan. Iya. Dan kelemahan yang ringan seperti ini ya, yang mau menentukan berat atau ringan itu bukan tugas semua orang, tapi itu tugas para ulama ahli hadits. Iya. Jadi mereka syaratkan kelemahannya tidak sangat lemah. Kemudian di hadits lemah itu juga disyaratkan tidak boleh dipastikan penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang membolehkan meriwayatkan, itu nanti dikatakan diriwayatkan dari Nabi, dinukil dari Nabi begini, supaya ada kesan bahwa itu bukan hal yang dipastikan penyandarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Secara umum, ya untuk apa seorang itu berpikir terkait dengan masalah hadits-hadits lemah? Hadits-hadits yang sahih itu banyak yang perlu diamalkan. Ya, umur saya tidak akan habis di dalam mengamalkan hadits-hadits yang sahih. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik. Bagaimana hukumnya menggunakan pil pencegah haid saat Ramadan? Karena kebiasaan haidnya yang sampai 12 hari dan tidak ingin terlewatkan kesempatan beramal di bulan Ramadan. Ya, perempuan itu memang tabiatnya adalah haid. Tabiatnya. Iya. Dan itu ketentuan yang Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Bani Adam. Maka kalau dia ikuti fitrahnya, apa yang Allah pilihkan untuknya, itu adalah hal yang baik. Kecuali kalau dia punya alasan-alasan, dia pandang di bulan Ramadan itu lebih bagus dia sempurnakan puasanya, karena di luar Ramadan mungkin dia akan sibuk, ya, tidak semangat beramal seperti di bulan Ramadan. Maka di posisi-posisi maslahat tertentu dia memandang untuk memakai pil pencegah haid, itu tidak ada masalah insyaallah taala, dengan syarat bahwa pil pencegah haid ini itu tidak membawa bahaya untuk dirinya, tidak mengganggu siklus haidnya, dan tidak mengganggu urusan-urusan ibadahnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Mohon dijelaskan hadits tentang menyambung silaturahmi dapat memanjangkan umur. Itu hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi ajalihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang senang rezekinya itu dilapangkan dan dia senang umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Jadi maksudnya menyambung silaturahmi itu dari amalan salih yang menyebabkan umur itu dipanjangkan. Iya. Dan dipanjangkannya umur itu artinya terjadi perubahan di catatan takdir di tangan para malaikat atau yang semisal dengannya. Tapi seluruh perubahan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Nah, itu semuanya tidak bertentangan dengan makna keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terdapat anjuran untuk menyambung silaturahmi, apalagi kalau di kondisi kita diputuskan tapi kita tetap menyambung, maka itu insyaallah Ta'ala pahala dan kebaikannya akan lebih besar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum arisan untuk menjaga silaturahmi? Ya, tergantung jenis arisannya.
kalau arisannya tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, dalam bentuk misalnya 10 orang menyerahkan uang setiap kali diundi 100.000, dan setiap dari 10 orang yang naik undiannya itu mendapatkan jumlah 1 juta, nah 10 kali 100.000 berarti 1 juta. Setiap orang mendapatkan hal yang sama dari apa yang dia masukkan, tidak lebih dan tidak kurang, maka itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Tapi yang selain daripada itu, ini yang menjadi masalah ya, dengan berbagai bentuk arisan motor dikasih standar 10 juta, begitu naik namanya ditanya, kamu bisa nambah 5 juta atau tidak, kalau enggak diserahkan kepada yang lain. Nah, itu enggak benar, itu masuk di dalam pembahasan riba. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukum kultum tarawih dilakukan secara rutin? Iya. Kalau dilakukan secara rutin, ini yang menjadi sudut pembahasan. Tapi kalau dia lakukan berpindah-pindah tempatnya, kadang dia lakukan antara adzan dan qomat, kadang dia lakukan sebelum sholat tarawih, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Ya, dan itu berjalan di tengah para ulama kita, mereka juga mengerjakannya. Nah, memang dari sudut manusia di bulan Ramadan itu hatinya itu lebih mudah untuk diingatkan, lebih bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kesempatan di dalam memanfaatkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum menikah berbeda agama yang melakukan akad dan juga pemberkatan? Apakah setelah melakukan pemberkatan dia telah mutlak keluar dari Islam? Nah, ini haram ya pernikahan yang seperti ini, karena di dalamnya dia memakai dari syiar kekafiran. Ya, saya nggak tahu apa jenis pemberkatannya, tapi kalau itu adalah pengakuan terhadap ketuhanan atau ibadah kepada selain Allah, dan dia benarkan hal tersebut, maka dia kafir keluar dari Islam dengan hal itu. Iya. Tapi kalau di batasan tidak mengeluarkannya dari keislaman, dia tetap meyakini dirinya sebagai muslim, tapi dia bermaksiat gara-gara ingin menikah, maka dia dikatakan muslim bermaksiat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya punya harta syubhat dan haram, tapi sekarang posisi saya punya hutang kepada orang tua dan teman. Bolehkah saya memanfaatkan duit tersebut untuk bayar hutang? Tidak boleh ya kalau hartanya harta haram. Iya, itu adalah harta haram. Kewajibannya adalah berlepas diri dari harta itu. Tidak boleh dia manfaatkan untuk dirinya sendiri dalam bentuk membayar hutang maupun yang lain. Tapi kalau hartanya harta syubhat, ini mau dilihat syubhatnya kayak jenis bagaimana. Iya, harta syubhat itu kayak bagaimana. Kalau dia jenis syubhat yang tidak mengeluarkan kepemilikan harta dari dirinya, maka itu tidak ada masalah. Apakah termasuk riba bila saya mencicil barang di teman saya dan teman saya menaikkan harganya dari toko? Ya, barang ini kalau dia barangnya sudah tentu, barang yang sudah jelas, misalnya motor, mobil, sudah ada barangnya di toko sana, kemudian dia beli secara cash, kemudian dia jual kepada kawannya dengan cara diansur, dicicil, maka itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala, karena tidak ada pelanggaran dan syah syarat jual beli di situ. Dia juga memiliki barang yang dia miliki. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sebagian dai sunnah belakangan memperbolehkan perempuan safar tanpa mahram. Salah satu alasannya adalah
keadaan saat ini terhitung aman apabila perempuan bepergian sendiri. Apakah pendapat ini dibolehkan? Ini dari pendapat-pendapat yang tidak layak untuk seorang berpendapat dengannya. Itu namanya menyelisih hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengaku dirinya di atas sunnah, seorang yang di atas sunnah itu apabila telah jelas sunnah Nabi, dia tidak akan tinggalkan sunnah Nabi. Telah mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la tu'minu billahi, la tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir, illa wa ma'aha du mahram. Tidaklah seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahram dia. Ini hadits Nabi tegas di semua keadaan, tidak dirinci dalam hadits. Safarnya safar aman, safar tidak aman. Yang jelas dia musafir, dia perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak akan safar kecuali dengan mahram. Iya. Walaupun masalah ini memang ada sebagian ulama yang kadang membolehkan di sudut tertentu. Misalnya perempuan itu tanpa mahram tetapi dia musafir dengan beberapa orang perempuan. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Ada pendapat lemah yang membolehkan, tapi itu juga pendapat yang tidak kuat. Iya. Karena itu saya nasihatkan jangan masuk ke dalam memberikan keringanan-keringanan untuk manusia yang tidak didasari di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa saja batas perbedaan pendapat yang boleh ditolerir dan yang tidak boleh? Ya, silam pendapat itu ada dua, ada namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan sifatnya tanawu, semuanya boleh, mengandung kemungkinan dalil. Seperti misalnya doa iftitah, banyak jenis doa, boleh baca ini, boleh baca itu. Doa ruku, doa sujud, boleh baca ini, boleh baca itu. Nah, itu khilaf tanawu namanya. Ya, karena dalil ada beraneka ragam di situ, dan kemungkinan pada dalil juga ada lebih dari dua kemungkinan. Maka yang seperti ini masuk dalam khilaf tanawu. Tapi kalau dia khilafnya khilaf tadad, ini jenis yang kedua, di mana dalil jelas untuk kepada suatu pendapat, maka itu tidak boleh dikatakan diizinkan. Ini menyembah kubur, di sana tidak menyembah kubur. Ya, ini membolehkan berdoa kepada selain Allah, sedangkan dalil mengharamkan hal itu. Tidak boleh dikatakan, oh ini ada silam pendapat. Ya, ini dari hal yang keliru. Harus dipastikan bahwa hal yang mungkar di dalam syariat itu adalah mungkar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kemudian yang kedua, yang perlu diingat juga di perbedaan pendapat, kadang sebagian pendapat itu, silam pendapat, yang bisa mentarjih, menguatkan, itu bukan semua orang. Itu orang-orang tertentu. Iya. Terus perbedaan pendapatnya di masalah apa? Kalau murni masalah fikih, itu kadang para penuntut ilmu bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau silam pendapat terkait dengan masalah peradilan, percekcokan, masalah-masalah detail, itu yang masuk di dalamnya cuma orang-orang yang rasih, orang-orang yang kuat di dalam ilmu. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum orang yang tidak sholat Jumat dikarenakan menjaga keamanan gedung atau kantor? Ya, kalau dia memang bertugas untuk hal itu dan menjaga keamanannya itu memang adalah suatu kewajiban, suatu hal yang diperlukan, maka tidak ada masalah dia tidak hadir sholat Jumat. Iya. Jadi kalau ada beberapa orang yang menjaga seperti itu, dia tidak hadir sholat Jumat, maka nanti mereka sholatnya sholat duhur. Mereka sholatnya sholat duhur. Ya wallahu ta'ala alam. Hadits, jika malam telah datang menjelang, maka tahanlah anak kalian. Jika telah berlalu dari waktu malam, maka lepaskanlah mereka. Apakah kita dibolehkan anak bermain di luar rumah setelah Isya? Ya memang di awal malam itu yang berbahaya, di awal malam.
Adapun kalau sudah berlalu awal malamnya, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Cuman terkait dengan masalah anak bermain di luar rumah di malam hari, itu adalah hal yang kurang layak untuk anak. Kecuali kalau ada keperluan tertentu, si anak keluar ke masjid misalnya untuk belajar Al-Quran, yang semisal dengannya, maka itu nggak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana menghadapi mertua yang memaksa kita tinggal bersama mereka dikarenakan istri saya adalah anak pertamanya, sedangkan di kampung istri banyak ritual bidah dan kesyirikan. Ya, mertua saya takut di masa tuanya tidak ada yang ngurus. Ya, ini kembali kepada si penanya. Seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia bisa berberkah untuk manusia dan bisa membuka lahan kebaikan untuk dirinya. Ya, maka dia lihat apa yang cocok untuknya, apa yang maslahat bagi dirinya. Dia ada bisa solusi ke kampungnya, dia jaga dirinya di atas sunnah, dan dia hindari perkara-perkara yang keliru. Dan dia ada solusi lain, boleh mertuanya dia ajak ke kota atau ke tempat yang dia tinggal, agar supaya hidup bersama anaknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jika musik haram, bagaimana hukum dari menjual speaker aktif? Iya, membunuh itu haram, membunuh. Tapi bukan artinya kita dilarang jual pisau, kan begitu? Iya, racun tikus itu bisa mematikan. Bukan artinya kita, ada orang-orang yang meninggal gara-gara bunuh diri minum racun tikus. Tidak mengharuskan kita mengatakan bahwa racun tikus haram untuk apa? Untuk dijual. Jadi sepanjang asal penggunaannya dia dibolehkan, maka tidak ada masalah untuk dijual. Kecuali kalau diketahui orang yang membelinya pasti memakainya ke dalam hal yang diharamkan, nah itu baru kita ada ketentuan pada ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.